Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah bagi kita. Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Sangat baik, sungguh baik bagi kami Bapa. Masih memberikan kesempatan untuk berkumpul Tuhan, memuji menyembah nama karena Kau berkati ibadahnya dalam nama Yesus. Kita mengangkat lagu penyembahan kita katakan ku sembah Kau Rajaku.
ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah nama Tuhan saat dimuliakan. Kami tahu Tuhan, iblis tidak senang dengan persekutuan kami. Untuk itu kami tolak segala kuasa jahat yang coba mengaruhi ibadah kami ini. Biarlah hanya otoritas Allah yang berkuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Masih ada sukacita, amin. Mari kita mengangkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dia Raja, bersyukurlah kepadanya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari mengangkat pujian kepada Tuhan, bukti kebesaran. Bicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat pembawa acara, singer dan pemain musik ya. Semangat semua. Kita bersukacita karena di gereja kita ini banyak orang yang bertalenta. Dan saya sangat bersyukur karena anak-anak muda ini sering berlatih, meregenerasikan kepada adik-adiknya. Karena sekarang saya dengar juga yang sekolah-sekolah minggu pun udah mulai berlatih, mungkin untuk kelas-kelas sekolah minggu sudah bisa mereka yang
nantinya untuk bermain musik. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya gereja kita tetap penuh dengan sukacita. Bapak Ibu pernah melihat sirkus? Dulu ada pernah sirkus di dekat sini ya, sirkus singa apa, saya pernah lihat. Oh, sama Bapak Panjaitan kalau nggak salah. Harimau loncat apa segala macam. Mungkin sirkus itu bisa membuat kita sukacita. Salah satu pemain sirkus itu yang sering membuat kita ketawa-ketawa itu namanya joker. Ya, pernah lihat joker ya? Joker itu apa namanya nih? Yang ada kayak badut gitulah. Satu hari Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan bernama Bill Graham menulis dalam sebuah bukunya sebuah cerita tentang seorang yang datang kepada dokter yang mungkin umur 35-36 gitu. Dia bilang sama dokter ini, "Dokter, sakit aku." Ya. "Apa penyakitnya, Pak?" "Nggak bisa aku tidur." "Kenapa nggak bisa tidur?" "Khawatir aku." "Kenapa khawatir?" "Nggak ada sukacita yang kurasakan." Dokter ini bingung, kalau sakit kepala langsung dikasih Panadol mungkin bisa sembuh ya. Akhirnya dokter ini bilang, di situ ada sirkus. Sirkus, pergi ke sana. Mungkin ada di sana nanti yang akan bisa menghibur. Namanya joker. Si bapak muda ini tadi bilang apa? "Aku itu joker." Yang suka menghibur itu yang datang sama dokter itu, namanya joker. Bapak Ibu, sering nggak Bapak Ibu melihat ada orang yang bisa bikin ketawa orang lain tetapi hampa di wajahnya? Kalau kita orang Batak ini kan sering asa nekel katanya gitu ya, apapun magotah apa segala asa ketawa lah. Saudara-saudara kekasih, saya suka itu nonton yang lucu-lucu. Kami kadang-kadang sama ibu ketawa-ketawa. Nggak lama kemudian yang lucu itu masuk penjara. Karena apa? Karena narkoba. Saya kadang-kadang nih, kok lucu, dia suka melucu, orang ketawa-ketawa dibuatnya, tapi masuk penjara itu, masuk narkoba itu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang itu waktu setelah selesai bikin ketawa-ketawa orang, itu stresnya luar biasa. Oleh karena itu saudara, ada juga orang yang suka berteman dengan orang yang suka ketawa-ketawa. Nanti kita ketawa. Bapak itu kalau ada ketawa lucu-lucu kayak sampai terpingkal-pingkal kita katanya. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar sesi terakhir tentang dia hidup memberikan sukacita. Amin. Amin. Apakah ada sukacita? Amin. Mari Bapak Ibu kita melihat tema besar kita, dia hidup, dia bangkit. Dan hari ini kita akan melihat satu poin kebangkitannya itu membawa sukacita. Bukan sukacita karena ada stand up komedi. Saudara-saudara jangan berharap supaya saya menjadi stand up komedi. Karena ada juga banyak pendeta yang memilih kalau ada Natal dan sebagainya, Bapak itu aja kita pilih, dia banyak lucunya. Wah, kalau lucu pendetanya suka orang. Makanya dulu sering sekali yang lucu-lucu jadi laku pendetanya. Entah apapun dibilangnya asal lucu, ketawa. Pulang orang, apa dari isi firmannya? Lucu kali. Apa yang lucu? Lucu lah pokoknya. Entah apa yang lucu kita nggak tahu. Saudara-saudara, mari kita buka satu nats firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4. Kita akan merenungkan bersama-sama sebenarnya sukacita kita itu apa. Kita baca bersama-sama Filipi pasal 4 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kahete en korios pantot te palin erehe kohete. Bersukacitalah, kohete.
kohete en kurios panteto hepalin ereheo kohete. Ini kayak bahasa Karo, ya, kohete. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saya ingin lebih jelas Bapak Ibu mengerti apa maksudnya ini. Mungkin kita sudah sering mengatakan kepada orang lain, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, apakah kita bisa bersukacita senantiasa? Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita, Pak Pendeta Alex Stefanus Ginting yang kami kasihi? Karena ekonomi kami morat-marit, bukan hanya morat-marit, tapi morat-marit terjun ke parit. Semuanya sudah hancur. Keluarga saya yang membingungkan dan sebagainya. Bagaimana saya bersukacita? Bagaimana saya tidak berkerut? Bapak bilang pula bersukacita senantiasa. Bukan saya yang bilang, Bu. Firman Tuhan yang bilang. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin dalam keadaan COVID-19 yang begitu luar biasa ini kita bisa bersukacita? Kalau diselidiki satu persatu hati Bapak Ibu, pasti ada dalam hatinya, masih ada kadang-kadang pemikiran atau apapun yang di samping kita, di pikiran kita, mungkin karena sakit, mungkin karena situasi sulit, mungkin karena anak-anak, mungkin karena ekonomi, pandemi, apa saja. Bagaimana dalam situasi itu, Pak, saya bisa bersukacita? Kalau Bapak Ibu mau, kita akan lihat obatnya. Tapi kalau nggak mau, pulang pun nanti kita tetap juga nggak bersukacita. Tapi sebelumnya coba senyum dulu, Bapak Ibu, senyum. Kalau sukacita itu kan ada buktinya senyum gitu ya. Seperti Bu Sibarani senyum. Kalau senyum kacamatanya naik turun. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita benar-benar melihat ada 3 prinsip orang yang bersukacita yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Prinsip yang pertama adalah koheten, kohete, bersukacitalah. Kata kohete itu dalam bahasa yang asli ditulis oleh Paulus pada waktu dia adalah penjara. Situasi dia sebenarnya tidak cocok mengatakan kohete. Kohete artinya adalah haruslah, karena ini perintah imperatif, haruslah. Kata kerja, sebuah pernyataan menunjukkan haruslah bersukacita. Haruslah engkau bersukacita. Sifat kata kerja ini adalah setiap saat, senantiasa, present, kekinian, hari ini. Kalau ke present saya bilang gaya hidup. Gaya hidup orang Kristen adalah bersukacita senantiasa. Amin. Kalau Bapak Ibu mengatakan, aku ini orang Kristen, pasti gaya hidup Bapak Ibu penuh sukacita. Nah ini, kalau kita mau benar-benar melihat ini bahwa gaya hidup kita penuh dengan sukacita. Bagaimana caranya supaya saya penuh sukacita? Apa yang terjadi supaya saya penuh sukacita? Pada umumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tidak bersukacita karena kehidupannya berpedoman terhadap cuaca. Cuaca hatinya, tolong tergantung perasaannya. Kalau enak bisa senyum. Ada seorang bapak punya anak jualan jagung bakar. Ya, dan anaknya yang nomor 2 jualan es krim. Hujan deras, dia mengeluh, dia bilang, anakku yang jual es krim tidak ada yang beli. Terik matahari, dia juga mengeluh, anakku yang
jual jagung bakar, tidak ada yang beli. Jadi maksudnya gimana? Senang-senang saja. Makanya ada lagu bilang yang sedang-sedang saja. Yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kalau tergantung situasinya kehidupan saudara-saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa bersuka cita. Kalau orang itu lagi baik, kita baik sama dia. Kalau orang itu jahat, kita malah lebih jahat sama dia. Itu tidak akan pernah bisa bersuka cita orang seperti itu. Saudara-saudara, sukacita itu bukan karena perasaan, tetapi itu gaya hidup. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus yang sudah lahir, yang sudah melakukan mujizat yang terbesar, yaitu mati di kayu salib, dan saudara percaya kepadanya. Bisa nggak saya minta Bapak Ibu bilang, aku percaya kepada Yesus? 1, 2, 3 ya. Dan Yesus adalah matiku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Kalau udah Kristus yang ada dalam hati Bapak Ibu, ikutilah seperti Kristus. Kristus itu kalau diludahi, senyum dia. Itulah tandanya kalau udah Kristus ada dalam diri kita. Kayaknya banyak yang senyum malu-malu ini. Kemarin dia bilang gitu. Kayak suami saya waktu marah-marah dia sama saya senyum sama dia. Saya lihat ibu-ibu di sini kalau dimarahi suaminya senyum lebar kali senyumnya. Atau gigitnya yang lebar. Bapak Ibu saudara, lihatlah pemuda-pemudi kita yang bawa acara ini, mana ada yang tegang, semuanya santai, senyum, slow. Makanya kalau ada anak-anak gadis di sini, oh itu siapa namanya? Daniel. Wah. Itu siapa namanya? Si Sarah. Karena apa? Penuh senyum. Coba kalau lihat anak muda, lihat anak gadis, wajahnya berkerut kayak umur 52 tahun. Di sini kan nggak ada yang ngaku. Bapak Ibu, mari renungkan bersama-sama. Gaya hidup orang Kristen itu adalah penuh sukacita. Makanya saya pun Bapak Ibu lihat berubah kan. Saya udah tahu Bapak Ibu senyum-senyum karena lihat saya berubah. Ini berubah bukan karena apa-apa, karena salah teknis, ketiduran yang dipangkas semua. Untung gak dibotakkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, gaya hidup kita itu penuh betul-betul tenang, betul-betul puas, betul-betul menikmati, betul-betul tersenyum karena kita tahu Yesus ada di samping kita. Wah, kalau saya bilang kayak gitu, udah mau pulang aja Bapak Ibu. Aduh, suka cita aja gitu. Atau Bapak Ibu, saya mau sampaikan ada orang yang masih muda namanya Yusuf. Udah difitnah, dimasukkan ke lubang sumur, dijual ke rumah Potifar, dijadikan jadi budak, nggak pernah lawan. Wah, dia udah orang nomor 2 di Mesir, gua kaya raya. Yang jual dia datang, namanya abang-abangnya itu. Dia bilang, memang bang, dulu kau membuang aku, memasukkan aku sampai terjual aku kayak gini-gini. Engkau memikirkan yang jahat sama aku, tapi Tuhan merencanakan untuk keselamatan bangsa kita. Wah, ini pikiran yang sangat jenius ini. Kayak gitulah pikiran orang yang bisa bersuka cita terhadap orang lain. Mana bisa kita mengasihi musuh kita kalau tidak ada sukacita Kristus dalam diri kita? Jangankan musuh, bapak kita pun bisa kita benci. Ya. Kita bilang pula bapakmu lah, kita bilang pula sama bapak kita, padahal opung kita itu. Ya, memang bapakku, apamu, opungmunya itu katanya pula kan? Karena udah saking bencinya kita. Tapi di sini nggak pernah anak-anak muda ini. Wah, kalian tertutup malu, yang sana senyum semua. Ini bahaya. Yang mana yang saya mau iyakan? Alhamdulillah. Tapi orang-orang tua, yang mana yang betul ini? Nah, kan jadinya kayak gitu. Jangan main-main sampai malam kali ya nak ya.
nggak tahu ada anak muda katanya. Saya buka handphone Facebook jam 11, masih hijau semua, online. Termasuk pula pendetanya online ya, kayak mana lah, ikutan lah kata orang ini. Tapi bukan itu, saya online persiapkan pelayanan. Sama toho. Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa ini always, senantiasa, waktu dengar khotbah senyum. Ya, kalau ada orang Bapak Ibu, waktu dengar khotbah dia tunduk ke bawah, naik ke atas pelan-pelan, itu bagus. Amin. Tapi kalau cepat naiknya itu kurang. Tunduknya pelan, naiknya cepat, kaget ya. Itu ngantuk. Tapi di sini bersukacita semua. Saya penuh air mata Pak Pendeta. Bagaimana ini? Bapak kan tahu saya. Tahunya Bapak kayak mana saya? Dalam hati saya tahu. Tapi saya diam aja ya kan. Anak saya kayak gini. Lihatlah ini kayak gini. Ini kayak gini. Semua dibilang. Bagaimana saya bisa bersukacita? Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa kalau ada yang kehilangan orang tua, kehilangan orang yang dikasihi, oh Bapak Siandu, aku bersukacita di depan mayatmu. Enggak gitu. Itu namanya orang kurang benar. Bukan itu. Jangan pula nanti Bapak Ibu, Bapak itu katakan sukacita walaupun kita kehilangan orang tua. Oke lah. Sesuai dengan khotbah Pak Pendeta, datang pula jemaat semua ya. Kami bersukacita walaupun batang tubuhmu ada di depan. Enggak gitu lah. Waktu Lazarus menangis, Yesus menangis. Tapi apakah kurang sukacitanya? Bukan. Bisanya kita nangis tapi enggak kurang sukacita kita. Amin. Ini yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu tsunami corona ini. Udah tsunami corona namanya setelah mandi-mandi di Sungai Gangga. Udah bukan lagi corona tapi tsunami corona. Wow. Kita nggak tahu. Luar biasa. Saya semalam ikut kelas Zoom tafsiran kitab Wahyu dengan seorang dokter dari Kanada. Dia bilang Kanada sangat mengerikan. Coronanya di mana-mana. Dia bilang, ya, untung ada beberapa orang yang sudah divaksin. Dia bilang, saudara-saudaraku, rahasianya apa? Rahasianya kepada fokus kita. Rahasianya kepada siapa kita berharap, kemana kita bersandar, kemana anak-anak kita dijadikan bersandar supaya mereka bisa mengucap syukur dalam segala kehidupannya. Lihatlah begitu banyak tokoh Alkitab yang bersyukur dan bersukacita senantiasa. Seperti Ayub, seperti Daud, seperti Abraham, seperti Musa, seperti Yusuf. Tetapi lihat yang berbeda adalah setiap orang-orang yang ada di padang gurun, yaitu orang-orang Israel yang ada di padang gurun, mereka semua komplain. Apapun komplain. Ya, tidak ada minum komplain, dikasih minum pahit komplain. Ya, sama dengan orang Batak lagi pesta. Saya senang itu melihat orang Batak kalau pesta ya. Pas pun nanti saya rasa garamnya, ada juga dibilang kurang garamnya ya kata, padahal pas. Semua ada kurangnya. Kalau makanannya sudah enak, ada juga yang dibilangnya kurang. Biasanya 9 ya tusuk kondenya pengantin, kok cuma 8 katanya. Sampai itu pun dihitungnya. Macam mencari komplain terus. Ya. Kalau ibu-ibu jangan komplain ya Bu. Kalau biasanya datang ke rumah 2 juta misalnya tiap minggu misalnya gitu, oh nggak usah 200.000 lah saya bilang dulu ya. Ya kalau dikasih 300 jangan komplain lah. Ini dari mana kok dapat 100.000 lagi? Jangan gitu. Ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian
adalah orang kerja di kantor. Di kantor udah dimarahi sama atasannya. Sampai di rumah petak juga polisi tobanya. Udah dari kantor udah sampai enggak kayak mana dibilang udah garuk-garuk kepala orang ini. Kayak mana ini? Rasa enggak dapat apa-apa juga ini. Gini-gini katanya juga di rumah. Bukan disuguhkan yang agak manis-manis ya kan. Roti krikes yang manis gitu. Itu apa aja lah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau kita pergi ke Panggadaian atau kemana-mana, selalu disuguhkan aqua dulu. Minum aqua apa katanya? Baru kita tergadai di situ. Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengikuti bahwa apa yang dikatakan dalam teks ini sungguh-sungguh menjadi sebuah kebenaran bahwa gaya hidup kita benar-benar adalah gaya hidup yang penuh sukacita. Karena apa? Karena sukacita kita di dalam Yesus. Di dalam teks ini jelas dikatakan bahwa sukacita senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam harta benda. Ini lihat anak muda ini ya. Saya tanya pribadi-pribadi, kau nanti kalau mau mendapatkan jodoh yang laki-laki, kau mau jodoh yang kayak mana? Yang maunya kepribadian lah Pak. Punya rumah pribadi, mobil pribadi, jangan gitu. Kalau kita mau mendapatkan jodoh misalnya perempuan-perempuan ini, carilah yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Ada seorang anak gadis. Nggak apa-apalah. Ini cerita yang saya bacanya Bapak Ibu, entah jadi kejadian atau enggak saya nggak tahu. Nggak apa-apalah, jelek tuh lihat, yang penting profesor dia. Karena aku cantik. Nanti bisa lahir anakku, dia cantik, jadi otaknya kayak bapaknya. Nikah mereka. Yang lahir wajahnya kayak bapaknya, bodohnya kayak ibunya. Itu saya baca, enggak kejadian atau enggak tahu. Tapi yang paling penting bagi kita adalah kita bukan berdasarkan cewek cantik. Ini Bu pendeta ini kan cantik kan. Tengok aja nanti 40 tahun lagi kalau masih kayak gini dia. Karena kecantikan ini nggak kekal. Amin. Iya ya, nggak kekal. Iya kan? Saya tampan-tampan kayak gini, jarang orang yang tanya dulu waktu masih muda. Kok tampan kali? Biasanya orang longsor kali katanya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, jangan tampan kita yang kita tonjolkan ke depan. Yesus kita, ya kan Regil? Nah, Regil, ya amin. Amin Pak, amin. Tapi tampan anak Tuhan itu lebih bagus Pak, lebih bagus. Memang semua yang positif-positif lebih bagus. Udah cantik dia Pak, anak Tuhan pula. Oh, mertua itu Pak, calon mertua itu real estate ini punya real estate ini, punya real estate ini, punya real estate ini. Semua punya, bagus juga. Yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, kalau bukan di dalam Tuhan, pasti saudara kecewa. Jangankan lihat orang lain, lihat suami kita, lihat istri kita, lihat Pak Pendeta kita. Nggak mungkin manusia ini memuaskan semua hati orang. Orang tua kita siapa saja. Oleh karena itu dikatakan Kristus en kurios. Arti kata ini adalah kata en, itu menunjukkan satu-satunya. The Lord. Kalau ada kata the, itu berarti satu-satunya. Tidak ada yang lain yang bisa membuat kita sukacita. Sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Sumber sukacita kita hanya datang dari Tuhan. Oleh karena itu maka Injil disebut kabar baik, kabar sukacita. Pada waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan
Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang sudah lahir, dia yang sudah berbuat begitu banyak kebaikan, banyak mujizat, dan dia yang sudah mati. Dan dia mati di kayu salib untuk berkata kepada saudara, marilah kepadaku yang letih lesu karena dosa, dan aku akan melegakan engkau menanggung semua dosamu. Percayalah kepadaku dalam hatimu dan mengakulah dengan mulutmu. Pasti wajah Bapak Ibu senyumnya itu lebar. Jangan, tadi pagi saya sebelum pangkas ketemu dengan seorang bapak. Dia cerita dia dulu adalah anggotanya Bapak Panggabean. Kalau Bapak Panggabean nggak tahu Bapak Ibu siapa Pak saya. Dia cerita semua. Saya bilang, Pak, saya bilang sama dia, sekarang ini masa COVID Pak, saya bilang, hanya Tuhan yang menentukan semuanya. Jadi Bapak harus percaya kepada Tuhan, saya bilang, bukan kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada Bapak. Iya Pak, dia memang agak cepat pergi. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa dia pun mengakui bahwa sekaya apapun dia, hanya Tuhan yang bisa membuat dia bahagia. Yang lama-lama Pak nggak membuatku bahagia. Dulu kupikir kalau kami sampai jam 2 pagi di kafe-kafe itu bahagia. Nol semua Pak katanya. Nol besar atau nol kecil saya bilang? Besar. Walaupun manusia ini, pemuda-pemudi ini, kita semua kadang-kadang berpikir kita bisa hore-hore dengan segala macam keduniaan ini. Mari kita benar-benar datang kepada Tuhan, the Lord, hanya Yesus. Saya waktu lihat teks ini, hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa membuat kita bersuka cita senantiasa. Kalau kita tahu ada Yesus di samping kita dan dia berjanji, aku akan menyertai engkau senantiasa. Walaupun kita sedang berpesta seperti ada di pesta Kana, ada kekurangan, dia bisa mengubah air menjadi anggur. Amin. Ini buktinya bahwa Yesus bisa memulihkan kehidupan Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin tidak punya pengharapan seperti Zakeus yang tidak punya teman, badannya pendek, akhirnya waktu dia bertemu dengan Yesus, dia yang tadinya pemeras berubah menjadi pemurah. Dia terima Yesus dengan penuh sukacita. Orang-orang pun heran dengan dia. Biasanya ini pelit kali ini. Tapi sekarang setengah dari hartaku kasih, 4 kali lipat kubalikkan kepada orang yang kuperas. Amin. Mau seperti itu Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau punya sukacita itu? Jangan-jangan masih sampai hari ini sukacita Bapak Ibu dunia. Bapak Ibu mau melihat, aku mau ini. Saya nggak mengatakan Bapak Ibu, Pak, saya mau beli mobil. Apakah nggak perlu? Perlu. Saya mau beli ini perlu, silahkan aja. Bukan itu. Kita kaya itu Tuhan, puji Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bukan kekayaan yang membawa sukacita. Kekayaan bisa saja dipakai untuk pelayanan Tuhan. Yang membuat kita sukacita itu adalah karena Tuhan benar-benar ada dalam hati kita. Kita ada Kristus yang mengalir, Roh Kudus. Di dalam Yohanes dikatakan aliran-aliran air hidup yang terus menghidupkan kita. Air hayat, kehidupan kita benar-benar terjamin. Saudara-saudara, waktu ada orang membaca kitab Wahyu, orang selalu berpikir, takut kali, kitab Wahyu banyak kali ketakutan. Kitab Wahyu penuh sukacita. Akhirnya kita tahu surga. Akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan menang terhadap semuanya. Dan hanya Yesus yang membawa kita ke surga. Hal yang ketiga, kalau kita sudah dalam Yesus, efek daripada sukacita menurut riset sangat bermanfaat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama. Ini bagian yang ketiga, dampak daripada Yesus Kristus yang memberi sukacita kepada kita.
Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya, kalau sudah dapat. 1, 2, 3, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar, sukacita yang besar. Kenapa kita perlu menyampaikan sukacita ini kepada keluarga kita? Karena kita tahu bahwa hanya dengan sukacita inilah mereka akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5? 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita akan lihat bersama-sama. Kita baca ya, 1, 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dalam segala hal. Bersyukurlah kepadanya. Wah, luar biasa sekali pujian itu ya. Tapi jangan sampai keluar nanti kita dari gerbang ini kayak gini. Komplain itu lawannya ucapan syukur. Mari kita bersama-sama melihat bahwa di dalam teks ini jelas dikatakan bahwa sungguh-sungguh kita harus memperhatikan bahwa hanya Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sukacita itu benar-benar diberikannya untuk bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kehidupan kita, baik secara jasmani seperti yang kita lihat efek daripada sukacita yang diberikan oleh Yesus kepada Zakeus, Yesus kepada perempuan pendarahan, Yesus kepada orang yang kedapatan berzina. Di mana sukacita yang diberikan kepada perempuan Samaria atau apapun pergumulan Bapak Ibu, pada waktu engkau bertemu dengan Yesus dan dia memberikan sukacita, waktu engkau percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan bermanfaat bagi kehidupanmu dan untuk kemuliaan Tuhan. Yang menjadi kesimpulan Nehemia 8 ayat 10. Kita baca ayat terakhir. Nehemia 8 ayat 10. 1, 2, 3. Nehemia 8 ayat 10. 1, 2, 3. Ya. Lalu Nehemia yakin kepada dan Imam Ezra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat Taurat. Waktu itu Ezra berkhotbah sampai panjang seperti ini ya. Kalau saya khotbah kira-kira 1 jam lagi, sukacitanya makin bertambah ini. Waktu itu akhirnya mereka menangis. Menangis karena saking senangnya. Ini bukan menangis karena mereka ketakutan dan sebagainya. Apakah kita ingin tinggal di dalam firman supaya kita penuh dengan sukacita? Orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, maka buahnya sukacita. Amin. Kita adalah ranting-ranting pokok anggur. Dan kalau ada firman dalam diri kita, maka akan ada perubahan sukacita, di mana kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kasih, ada kesabaran. Itu semua Bapak Ibu karena ada firman yang tinggal dalam kita. Untuk itu bacalah, renungkanlah, pelajarilah, nikmatilah firman Tuhan dan lakukanlah firman. Maka engkau benar-benar akan mendapat sukacita. Kehidupanmu akan berbuah. Engkau penuh kasih. Taatilah firman Tuhan. Anak-anak muda,
kalau firman Tuhan bilang jangan kayak gini, dia mengoreksi kita anak-anak muda, saya juga masih muda ya kan, dan juga kita orang tua. Jangan kita bilang, memangnya kau aja yang gini. Firman Tuhan ini untuk kau nih, bukan untuk aku. Ranting itu kalau nggak dibersihkan dengan firman tidak akan berbuah. Untuk itu Bapak Ibu, hari ini saya minta sebuah komitmen dari Bapak Ibu. Sama-sama kita sebutkan komitmen. Komitmen. Kuat, komitmen. Kalau saya tidak ada komitmen dengan Ibu Pendeta ini, bayangkan kalau berkeluarga nggak ada komitmen. Kalau bergereja nggak ada komitmen, nggak akan bertumbuh gereja. Kalau saudara mengatakan, aku anggota gereja ini, saya harus ada komitmen untuk gereja ini. Amin. Mana mungkin kita bertumbuh, mana mungkin. Komitmen itu tahu Bapak Ibu bedanya. Kalau tidak berkomitmen, kalau perlu aku, datang aku. Kalau nggak perlu aku, nggak datang aku. Itu nggak aku berkomitmen. Kalau cocok di hatiku, datang aku. Kalau nggak cocok, memangnya kalau kita menikah dengan suami kita atau istri kita, kayak gitu. Kalau cantik dia masih, ku dekati. Kalau nggak cantik dia, ku jauhi. Kan nggak begitu. Komitmen itu penting. Komitmen menjadi anggota KPW, komitmen menjadi anggota PKMB, komitmen menjadi anggota WBI, komitmen melatih setiap hari Selasa. Pelatihnya udah datang jam tengah 8. Pesertanya datang lambai 1 orang. Ayolah. Hari kita saling melengkapi. Ada orang bilang, aku nggak pandai, dilengkapi di gereja. Mari kita benar-benar mempunyai komitmen untuk, kalau kita sudah memutus dia sama Winda, mari kita berkomitmen juga mendoakan mereka. Berkomitmen juga untuk memberi persembahan bagi mereka. Untuk itu, kalau hari ini kita mau bersukacita, maka kita benar-benar bersukacita bersumber dari Kristus. Dan sukacita kita itu akan menghasilkan begitu luar biasa buah-buah roh. Dan kita akan benar-benar menjadi orang yang berbahagia. Gaya hidup kita harus bersukacita dan senantiasa di dalam Kristus. Dan itu akan membuat kita semakin bersukacita dan segambar dengan Dia. Karena kita penuh dengan komitmen. Hari ini, kalau ada dalam kehidupanmu penuh dengan ketakutan, datanglah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Teks ini akan sungguh-sungguh, syair ini menguatkan saudara-saudara. Kita angkat pujian ini sebagai pujian yang terakhir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia rela mati,
kamu berdoa dalam hati. Mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini, kehidupanmu seperti buruh yang terkulai. Mungkin saja ada banyak ketakutan, kekhawatiran, seperti nyala lampu yang sudah mau padam. Hari ini, syair ini, Dia sudah memberikan Kristus bagi kita. Dia menggantikan engkau di kayu salib, yang engkau seharusnya menanggung segala dosa. Tapi Dia berkata, Aku yang menanggungnya dan membenarkan engkau. Mari kita bersama-sama angkat pujian. Akan pada situasi kehidupan hari ini, bersukacitalah, haruslah engkau bersukacita. Jadikanlah sukacita itu menjadi gaya hidupmu, karena Yesus sudah menyelamatkan engkau, karena Yesus sudah membenarkan engkau, karena Yesus sudah memenangkan engkau, karena Yesus sudah menjamin keselamatanmu, karena Yesus akan selalu menyertai engkau senantiasa. Jadilah hidupmu menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Ada banyak tantangan dalam hidup kita. Ada banyak kekhawatiran. Ada banyak yang mungkin membuat kita tidak bisa tersenyum. Tapi hari ini, syair ini, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu benar-benar segambar dan serupa dengan Allah. Dan karena engkau jatuh ke dalam dosa, Dia mengutus Yesus untuk memulihkan engkau. Saudara-saudara, jangan keraskan hatimu, tapi datang bersujud kepada Allah dan katakan, Aku mau menjadikan diriku menjadi alatmu. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku senantiasa. Aku ingin hidup bersamamu dan aku akan menjadi kemuliaan bagimu. Sekali lagi syair lagu ini kita angkat sebagai doa kita, dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Jadi kita katakan, hidupku berharga bagi Allah. Ku
Bapa dalam surga, Engkau tahu apa yang ada dalam hati jemaat-Mu hari ini. Tapi satu hal yang kami ingin sampaikan kepadamu Bapa, masuklah selalu dalam hati kami. Penuhilah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus. Tuntunlah kami seperti domba dituntun oleh gembala yang baik. Karena Engkaulah sumber sukacita kami. Dan kami percaya akan ada buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu lewat kehidupan kami. Jadikanlah kami menjadi saksi bagi orang lain, sehingga waktu orang lain melihat kami ada Kristus yang hidup dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Bila doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan sebagaimana yang kita sudah programkan di gereja kita. Hari ini minggu ketiga kita akan mengadakan persembahan misi ya. Jadi setelah kita persembahan nanti kita akan memberikan persembahan misi. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur, dari nomor 300. Sehingga sukacita surga kami alami, dan sukacita ini tidak bisa ada yang mengambilnya dari diri kami. Seperti kata Yesus bahwa aku rindu supaya sukacitamu penuh
Sukacita kami bisa penuh kalau kami melakukan apa yang Yesus lakukan. Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa memberikan persembahan, baik persembahan untuk kas gereja, operasional gereja, dan juga untuk misi. Kami terus berdoa untuk kedua hambamu, Dina dan Winda, yang ada dalam lapangan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati mereka beradaptasi dengan pelayanan yang baru. Kau berkati juga seluruh jemaatmu yang sakit, Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ada ibu kita, Tuhan pulihkan terus kesehatannya. Ada bapak dan ibu yang lain yang mungkin ada sakit, kiranya Tuhan juga memulihkan mereka. Kalau ada iman kami yang lemah, Tuhan jangan biarkan kami, tapi berikanlah sukacitamu kepada jemaat. Tuhan berkatilah setiap pelayanan kami, pelayanan pelatihan, pelayanan kelompok pembinaan warga. Mulai hari Senin kami ada kelompok pembinaan warga di Jipur. Hari Selasa kami ada pelatihan untuk PI dan memuridkan di gereja ini. Hari Rabu ada jam doa, hari Kamis ada ibadah WBI, PBI, dan juga hari Jumat ada KPW, dan hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Hari Minggu ada sekolah minggu, ada ibadah umum. Hari ini bersama dengan SOG Ministry gereja ini bersama khususnya kaum muda dan juga jemaatmu akan melaksanakan ibadah bersama di jam 6 nanti. Kiranya Tuhan juga memberkati. Berkati juga pelayanan sekolah minggu kami yang di Kampung Baru. Semuanya berkati Tuhan. Jemaat kami yang masih mudik karena mungkin mengunjungi keluarga karena ada hari raya atau kemana saja, yang tidak bisa hadir hari ini, penyertaan Tuhan bersama mereka. Jadikanlah sekali lagi persembahan kami menjadi dupa yang harum. Kembalikanlah berkat-Mu kepada seluruh jemaat sesuai dengan janji-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Berikan kesehatan, jauhkanlah kami dari virus corona ini, tapi sungguh-sungguh lindungilah kami dengan kuasa darah-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, dan pulanglah dengan membawa sukacita dari surga. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapa dan Ibu, memberikan engkau penuh dengan sukacita mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan